Masjid Nurul Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat dan ketika ini kita masih diberikan kesehatan kelapangan waktu sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Amin ini di dalam rangkaian yang pertama penutupan pengajian tahsin sekaligus kita pada malam hari ini akan mendengarkan tausiah seputar terutama Isra Mi'raj dan seputar Ramadan yang nanti insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Ismail Sitorus. Sembari salam kita hadirkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita harapkan di hadapan Allah insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dari kepengurusan DKM Masjid Nurul Amin pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah sama-sama kita umumkan kemarin, yaitu pada malam hari ini kita mengadakan penutupan pengajian tahsin. Selanjutnya kami dari kepengurusan DKM Masjid Nurul Amin menjelang Ramadan ini, di mana di dalam kami mengurus masjid ini, mana tahu ada silap tutur kata kami terhadap para jemaah Masjid Nurul Amin. Untuk itu kami segera pengurus mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya tidak berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Ismail. Untuk itu saya sendiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Prakat, singgah sebentar membeli pepaya yang menjawab salam saya dengan semangat. Saya doakan hidupnya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah masjid Nurul Amin dan
mengumpulkan kita di rumahnya, dia dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada pertemuan pasti ada perpisahan, ada pembukaan pasti ada penutupan, gitu ya. Tapi insyaallah malam hari ini bukan penutupan seterusnya, ya, tapi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sekarang sudah berada di 20 Sya'ban, berarti kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang agung, yang mana sebelumnya juga ada bulan yang menjadi sejarah mukjizat Rasul. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Tatkala Nabi Isra dan Mi'raj, banyak orang akhirnya murtad pada saat itu. Ada yang baru-baru masuk Islam. Lalu Nabi ceritakan tadi malam aku dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, dan hari ini sampai lagi hari ini. Jadi orang mendengar itu, ya, tidak masuk di akal, akhirnya murtad. Ya. Lalu disampaikanlah kisah ini kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, percaya engkau cerita Muhammad ini? Siapa yang cerita Muhammad? Apa katanya begini-begini? Lebih aneh dari situ pun kalau dia yang nyampaikan aku percaya. Inilah akhirnya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Ya, kenapa? Karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj tanpa dia menggunakan logika. Padahal memang pada saat itu belum ada pesawat, belum ada jet, belum ada apa-apa. Ya, apalagi zaman sekarang sudah ada, seharusnya lebih lagi masuk akal bisa. Ya, oleh sebab itulah Isra dan Mi'raj itu diawali dengan kalimat ta'ajjub yang menunjukkan keagungan, ya, peristiwa yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Apa itu? Subhana, Maha Suci. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada hal yang harus kita perhatikan. Sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, ada peristiwa yang membuat Nabi bersedih. Sehingga Isra dan Mi'raj itu kata para ulama hikmahnya apa? Untuk menghibur Rasul. Nah, ini poin yang harus yang kurang kita perhatikan. Selain Nabi mengambil perintah sholat, tapi itu untuk menguatkan, ya, menghilangkan kesedihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi sedih? Karena Nabi ditinggalkan 2 orang yang selama ini menjadi pendukung dakwahnya Nabi. Siapa itu? Paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib selama ini yang mendukung dakwah Nabi. Sampai-sampai orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu fisik Nabi karena masih ada paman. Jangan kamu ganggu, masih ada uangnya, masih ada ayahnya, kan gitu. Ya, masih ada pamannya, jangan kamu ganggu. Meninggal Abu Thalib, makin menjadi-jadilah keberanian orang kafir Quraisy. Kemudian sesudah meninggalnya Abu Thalib, meninggal pula istri Rasul SAW yang tercinta, yang penuh dengan kenangan. Siapa itu? Ibunda Khadijah. Kenapa Ibunda Khadijah ini? Karena hartanya selama ini dia gunakan untuk membackup dakwah Nabi SAW. Karena dakwah itu butuh biaya. Maka Nabi SAW juga merasa bersedih karena istri tercintanya juga meninggal. Oleh sebab itulah ahli sejarah mencatat tahun itu sebagai tahun apa? Tahun duka cinta, atau disebut dengan Amul Huzn, tahunnya bersedih. Ya, jadi Rasulullah SAW bersedih karena 2 orang yang dia cintai meninggal dunia. Apalagi meninggalnya Ibunda Khadijah, terpukul sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena selama ini setiap Nabi punya
Masya Allah. Kira bapak kemana? Kalau di luar ada masalah, pulang ke rumah kira-kira kemana? Pertama, ya bapak. Ya, tapi insya Allah ibu ini Khadijah, insya Allah. Kenapa? Karena pandainya ibunda Khadijah melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyabarkan Rasul, ya, memberi semangat kepada Rasul sampai suatu hari Rasulullah tertidur di pangkuan ibunda Khadijah sambil ibunda Khadijah menyapu-nyapu kepala Rasul, menetes air mata ibunda Khadijah jatuh ke pipi Rasul, akhirnya Rasul terjaga dari tidur. Wahai Khadijah, apakah kau menangis? Iya. Apakah kau menyesal bersuamikan aku? Tidak, wahai suamiku. Engkau mengetahui betapa besarnya cintaku kepadamu. Bukankah di saat orang-orang mendustakan aku membenarkan? Di saat orang-orang tidak mau membantu hambanya, habis hartaku, kekayaan untuk membantu dakwah. Lalu kenapa engkau menangis? Aku menangis. Mungkin tidak lama lagi, ya, kita akan berpisah. Wahai suamiku, seandainya tatkala nanti aku sudah tiada, lalu engkau ingin menyeberangi lautan dan engkau tidak mendapati penolong atau perahu yang bisa menyeberang ke laut, ya, dan engkau tidak mendapati orang yang menolongmu dan untuk menyeberangi lautan, maka silakan kau gali kuburanmu, kau kumpulkan tulang-tulangmu, jadikanlah itu sebagai perahu. Begitulah kiasan cinta ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Inilah yang tidak bisa dilupakan Rasulullah, sampai disebut dalam hadis ibunda Aisyah terkadang cemburu karena Rasul selalu menyebut nama ibunda Khadijah. Ya, jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Sedih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi ke masjid sholat Isya. Allahu Akbar. Seusai sholat barulah datang malaikat Jibril dengan buruknya. Sebelum Nabi berangkat, malaikat Jibril membelah dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air jam-jam, beskomnya dari emas, lalu dimasukkan ke dalam hati Rasul, ke dada Rasul, lalu ditutup lagi dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, ada dua kali peristiwa pembelahan dada. Yang pertama ketika Nabi berusia 4 tahun, yang kedua sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Setiap kita ada masalah, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan solusi. Apa itu? Sholat. Sesedih apapun hati kita, banyak masalah kita, perkara kita, ujian menimpa kita, bentang sejadah sholat. Allah, besarkan Allah sehingga masalah sebesar apapun akan jadi kecil. Tapi kalau kita punya masalah besar, tidak kita besarkan Allah dengan takbir, maka masalah kecil pun akan jadi besar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi apapun masalah kita, adukan sama Allah. Jangan sampai kita punya masalah kita adukan dulu kepada manusia. Apalagi sekarang zaman adu mengadu. Kita punya masalah, ambil HP, langsung kecek, ya, sambil gambar menetes air mata. Ya, sedih. Aku tak menyangka ternyata dia begitu tega. Ya, kira-kira hilang masalah ini? Enggak hilang masalah. Salah-salah bertambah masalah. Kenapa bertambah masalah? Disambut sama buaya darat. Nah, ya kan? Kalau yang mengupload ibu-ibu, yang buaya darat yang masuk. Sekarang buaya darat kan sudah berubah. Ya, kalau dulu kan, kalau sekarang udah lain. Assalamualaikum Ukti. Udah sholat. Nah, itu buaya darat. Ya, apalagi ucap-ucapkan salam begitu dan dia bukan siapa-siapa kita, ya, nah alamat itu. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ada masalah, bentang sejadah sholat. Baik
kita lanjut karena tadi kata Pak Budi ada hubungannya dengan Isra dan Mi'raj, ya. Nanti akan kita hubungkan dengan puasa Ramadan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Aku melihat buruk ini kendaraannya warnanya putih, lebih kecil dari bihol, lebih besar dari keledai. Jadi kuda itu ada jenisnya kuda, ada jenisnya keledai. Kalau keledai itu kecil. Lalu bihol ini apa? Bihol ini peranaan kuda jantan kawin dengan dengan keledai betina, maka lahirlah bihol. Jadi bihol itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Dan buruk tadi lebih kecil dari bihol dan lebih besar dari keledai. Itulah yang dinaiki Nabi SAW. Seketika langsung secepat kilat sampai ke Masjidil Aqsa. Gimana orang mau percaya? Karena secara logika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta 2 bulan baru sampai. Ya, 2 bulan baru sampai. Ini hanya dalam tempo secepat kilat. Ya, hanya dalam tempo 1 malam sampai. Ya, inilah menunjukkan mukjizat. Kemudian sesampainya Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi ikat dulu buruk tadi. Nabi bukan pasrah begitu saja. Tuh, aku kan mau sholat Ustaz. Ngapain? Kan Allah Maha penjaga. Bukan begitu diajarkan Islam. Ikat dulu, usaha dulu, ikat dulu kendaraanmu, baru tawakalkan kepada Allah. Jadi kalau kita ke masjid kunci setang dulu. Kalau perlu apa? Gembok dulu. Baru awak sholat. Allah. Tiba-tiba pulang hilang. Udah bukan lagi ya urusan kita. Itu sudah dia takdir kita. Jadi Nabi ajarkan kepada kita tawakal itu apa? Usaha dulu. Nabi ikat dulu buruk. Jadi apa? Di tiang Masjidil Aqsa. Atau kita keluar rumah, kunci rumah dulu. Jangan dibiarkan kunci rumah terbuka kecuali ada orang di rumah. Kalau nggak ada, kunci dulu. Ya, jangan aku kan mau ke masjid. Allah kan Maha penjaga. Nanti kalau hilang baru kita menyesal. Jadi usaha kita. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menghormati masjid. Apa kata Nabi SAW? Inna min asyrafis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, ayyamurrar rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain. Di antara dekatnya hari kiamat, ya, banyak orang nanti seorang laki-laki yang melalui masjid, melewati masjid, dia singgah ke masjid, tapi dia tidak sholat 2 rakaat. Atau paling tidak kata Nabi disebutkan dalam hadis li dzikrin aw sholatin, binomat berzikir. Binomat berzikir. Contoh, kalau ini kan masjid selalu kita sholat. Kita ini mau ke Medan. Biasanya kalau mau kencing kemana? Kalau singgah ke masjid kencing, gitu ya kan? Singgah di masjid, buang air kecil. Jangan hanya sekedar buang air kecil. Paling tidak kita berzikir dulu ya sejenak, subhanallah, alhamdulillah, atau zikir apalah bebas, atau sholat dulu 2 rakaat baru kita lanjut. Ya, atau jangan sampai kita singgah ke masjid tujuannya apa? Berfoto dulu di masjid, habis itu cabut. Jangan seperti itu. Paling tidak ada zikir yang harus kita baca. Makanya kata Nabi, la tattakhidul masjidah turuqan. Jangan kalian jadikan masjid itu hanya sebagai tempat jalan saja. Illa li dzikrin aw sholatin, kecuali kalian berzikir atau sholat. Ya, kenapa? Ya, sehingga masjid itu tidak terkesan hanya sebagai tempat buang air kecil, atau hanya tempat untuk membangga-bangga dengan indahnya masjid. Baik, kita lanjut. Makanya Nabi sholat dulu berapa? 2 rakaat. Walaupun nanti dalam riwayat yang lain ternyata nabi-nabi pun ada di Masjidil Aqsa. Lalu malaikat Jibril menarik Rasulullah untuk menjadikan Nabi sebagai imam. Ya, itu dalam riwayat yang lain. Karena banyak versi sejarah Isra dan Mi'raj ini ya. Semuanya ada dalam hadis Bukhari dan juga dalam hadis
Muslim dan riwayat imam yang lain. Baik, kita lanjut. Sebelum Nabi naik kemana? Ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril, apa kata Nabi? Aku dihidangkan malaikat Jibril 2 minuman. Berapa minuman? 2 minuman. Satu min labanin, susu. Satu lagi min khomrin, khomar. Maka malaikat Jibril menyuruh pilih. Mana yang dipilih Nabi? Susu. Melihat Nabi Muhammad memilih susu, langsung malaikat Jibril mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau fitrah. Susu ini adalah fitrah, sesuai dengan fitrahnya manusia. Seandainya Muhammad engkau ambil khamar tadi, ya, ghawat ummatu, niscaya umatmu banyak yang sesat. Artinya apa? Banyak umatmu nanti jadi pemabuk. Sedangkan tak diambil Nabi itu banyak yang mabuk. Bukan? Mabuk. Itu khamar dari masa Nabi. Kalau sekarang kan sudah banyak jenis khamar ya. Ada narkoba, itu juga jenis khamar. Bayangkan kalau seandainya diambil Nabi, mungkin hampir semuanya jadi peminum khamar. Makanya saya selalu ingatkan, ya, tadi saya juga selalu bilang di MTS Simalungun, ya. Saya ingatkan apa itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? La'anallahul khamra. Allah melaknat khamar. Jadi zatnya saja dilaknat oleh Allah. Apa maksudnya? Kalau itu berani kita cicipi, kita manfaatkan, ya, maka hancur lagi. Ya, kenapa? Karena benda itu sudah dilaknat Allah. Ya, kalau dia orang kaya hancur. Kalau dia pejabat mendekati itu hancur jabatannya. Kalau dia artis hancur keartisannya. Maka kalau Allah sudah melaknat sesuatu, jangan coba-coba kita dekati. Ternyata wala'ana syaribah, peminumnya pun dilaknat. Aku Ustaz tak peminumnya, cuma penuang. Wasakiyaha kata Nabi. Penuangnya juga hilang. Bayangkan banyak ini. Ya, ini hadis sahih. Kemudian apa? Wa'asiroha, pengolahnya. Wa mu'tasiroha, dan yang minta diolahkan. Contoh, saya punya pohon anggur. Anggur halal nggak? Buah anggur halal. Lalu saya jual untuk diolah jadi kena laknat saya. Ya, maka penjualan saya hasilnya haram ya. Padahal yang saya jual anggur, tapi saya tahu anggur itu mau dibuat diolah jadi itu, kena laknat saya. Ya, apalagi waba'i'aha, pembelinya, wa mubta'aha, penjualnya, wa mubta'aha, pembelinya. Kemudian apalagi wahamilaha, kurirnya, pembawanya, wal mahmulata ilaih, dan yang minta dibawakan. Ya, misal saya transportasi apa, misal saya punya becak misalkan, wah becak, angkatkan kamu anak minum kena saya, pun kena laknat. Kalau kita tahu mau dibawa ke situ, atau bisa bawakan tolong apa itu, anak kampung ini tolong bawakan waktunya, amat tak bisa untuk menolak laknat. Ini uang kos 50.000, amat tak bisa. 100.000, 500, coba pikir-pikir mungkin apa itu. Ya, kena kita. Ya. Nah, jadi kena kita. Apalagi wa akila samaniha, pemakan harganya, yang memakan harganya. Nauzubillah min dzalik. Selesai ya. Makanya kata Nabi apa? Fajtanibul khamra innaha ummul khaba'ith. Dalam hadis riwayat Nasai, jauhi kamu khamar itu karena khamar itu induknya dosa. Dahulu ada seseorang, orangnya soleh. Ya, ini bukan namanya Pak Soleh, memang orangnya soleh. Orangnya soleh, tapi dia bertetangga dengan wanita yang tidak baik. Wanita yang tidak baik ini tergiur dengan ketampanan laki-laki soleh ini. Akhirnya dibuatnyalah siasat. Dia suruh pembantunya, tolong panggilkan laki-laki itu tadi, suruh datang, bilang aku ingin meminta dia menjadi saksi. Namanya orang soleh. Mana dia mau sangka pula dipanggil, disuruh pula jadi saksi. Kita kan kalau disuruh jadi saksi nggak boleh nolak. Walayat wasyuhada idza ba'u, kalau kamu diminta, dia tidak menolak jadi saksi. Ya, kalau kita memang mampu untuk bisa jadi
saksi untuk kebaikan. Akhirnya datanglah laki-laki soleh tadi, langsung dikunci wanita yang tidak baik dari rumah. Aku terkagum, ya, yang mengunci pula cantik pula, ya. Apa kata wanita itu? Sesungguhnya aku memanggilmu bukan untuk jadi saksi, tapi agar engkau bersedia menggauli aku. Kalau kau nggak mau, kau bunuh bayi ini. Ada anak kecil di situ. Kalau kau nggak mau juga, pilih atau kau minum khamar. Dia berpikir, berzina, dosa-dosa ini kawan aku ini kan membunuh, apalagi yang membunuh anak bayi. Minum saja lah, minum saja. Paling mana minum, habis itu hilang itu. Diminumnya lah sekali, didekatinya sekali, Nabi tolong tuangkan kedua kali. Udah terlanjur, ya kan sekali sama punya dosa sedikit banyak, coba tes 2 kali, dites 2 kali, lama-lama 3 kali, mabuk dia. Apa yang terjadi? Dia zinahi perempuan tadi, dan dia bunuh anak bayi. 3 dosa dibuat jadi. Ya, makanya apa kata Nabi? Jauhi kamu itu, sesungguhnya itu adalah induk dari segala dosa. Nah, sehingga Nabi mengisahkan kisah itu. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya kisah itu dari sahabat Utsman bin Affan. Wallahu a'lam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Ada juga kisah dari Abdul Aziz bin Rawat. Ketika itu dia menghadiri ada orang yang sedang sakratul maut. Sudah ditalkinkan la ilaha illallah. Aku kafir, aku ingkari kalimat itu. Aku ingkari kalimat itu. Aku ingkari kalimat itu. Sedang sakratul maut kawan. Ditalkin, aku ingkari kalimat itu. Berarti tandanya dia kafir dengan kalimat itu. Ya. Meninggallah laki-laki tadi. Akhirnya Syekh tadi bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan yang meninggal itu? Ternyata dia adalah seorang mudminul khamri, pecandu khamr. Makanya bagaimana Allah Azza wa Jalla, ngeri sekali. Ya, Allah mengingatkan dalam surah Al-Maidah, kalau saya tidak salah, ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu. Ada kalimat fajtani. Nabi juga ada mengatakan fajtani la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, ini judi. Ya. Kalau mau celaka dekati judi biar cepat celaka. Wal ansab, ya, berhala. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsum min amali syaitan, ini merupakan kotoran setan, perbuatan buruk setan. Fajtanibu, jauhi kamulah itu. La'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung, pasti kamu berhasil, pasti kamu bahagia. Maka jangan sekali-kali berhalusinasi mencari kebahagiaan dengan khamar. Jangan bercita-cita kalau berjudi bisa cepat kaya, sukses. Hancur. Dia hancur. Kalau tadi hartanya banyak, dia dekati yang dilarang Allah tadi, hancur. Ya, kalau tadi rumah tangganya bagus, romantis, kalau dia dekati itu hancur. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Allah sebutkan ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Karena sesungguhnya setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian dengan khamar dan judi. Makanya kalau orang sudah khamar, narkoba atau apalah jenisnya, ya akan timbul permusuhan. Ya. Kemudian apa? Judi. Judi ini kan menang apa? Menang ketagihan, ya. Kalah penasaran gitu. Nah, gitu ya. Jadi nggak akan ada habisnya. Apalagi yang dilawan mesin. Mana ada menangnya sekalinya dikasihnya dulu. Sekali menang lama-lama ketagihan atau habis awal dalam lebih. Ya, hancur Pak. Ya. Apalagi wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Kalau kamu dekati dua ini, khamar dan judi, maka dia akan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan akan menghalangi kamu dari salat.
sholat. Fahal antum muntahun. Masihkah kamu tidak mau berhenti, kata Allah? Masihkah kamu tidak mau berhenti? Makanya malaikat Jibril salut mengatakan apa? Alhamdulillah, amat selamat ya Muhammad, kau sudah milih susu. Nah, inilah kira-kira hikmahnya. Naik sesudah Isra Mi'raj. Mi'raj itu tangga naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama malaikat Jibril mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya sama malaikat langit pertama, siapa di luar? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Selamat datang. Ya, lalu dipersilahkanlah masuk, dibukalah pintu langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jumpa sama Nabi Adam. Ya, naik ke langit kedua sama, mengucapkan salam, dijawab salam, lalu ditanya, maka dipersilahkan masuk. Di langit kedua jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan jumpa dengan Nabi Yahya. Mereka mengucapkan selamat, ya, dipeluk, macam-macam lah ya, cerita dan seterusnya. Naik ke langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat jumpa sama Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit 5 jumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Naik ke langit ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat setiap hari malaikat masuk 70.000 tak keluar lagi. Mereka beribadah di dalam. Itu di langit di langit ke-7. Apa hikmah yang bisa kita ambil ini? Ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, apa itu? Tatkala kita bersedih, ya, hendaklah kita mendatangi atau menjumpai teman-teman kita yang soleh, ya, teman-teman yang baik, minta nasihat, ya, teman-teman seperjuangan, ya. Rasulullah dijumpakan dengan Nabi Adam, ya, Nabi yang mana nabi-nabi tadi juga memiliki kisah-kisah yang luar biasa, sebagaimana yang dihadapi oleh Rasul. Nabi Yusuf di penjara, ya, dia lebih milih di penjara daripada mengikuti keinginan, ya, Zulaikha, ya, yang mengajak dia untuk berhubungan, ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, Allah, aku lebih memilih penjara daripada aku mengikuti ajakan dia. Ya, ini kan luar biasa ya, pengorbanan Nabi Isa, Nabi Yahya disembelih, ya, oleh Bani Israel. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, Nabi Harun. Sehingga dengan mendengar kisah-kisah itu timbul lagi kekuatan. Makanya kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur man yukhalil, coba lihat, cek siapa temannya. Karena biasanya orang tersebut akan sesuai dengan agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka insya Allah hasilnya baik. Dia akan terpengaruh dengan kebaikan temannya. Tapi kalau teman bergaulnya orang yang tidak baik, maka dia pun akan menjadi tidak baik. Kita punya masalah suami istri biasa, bertengkar dalam keluarga atau hati sedih, punya banyak masalah. Coba curhat sama teman yang nggak baik. Ya, kenapa kau coding aku? Kenapa? Bakal lain mobil ini. Aku coding kau. Cari yang lain, ya, tak terpakai, mulanya kan, bisa ada belum membungkak lagi, satu obat lagi kalau kalau tidak mau kita cari, itu pula nasihat dia, ya kan, awak pun terpengaruh dengan nasihat kawan. Tapi coba kalau teman yang baik, kenapa kau bisa tengkar sama istri? Memang begitu lah, ya, namanya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, ya, spontan dia. Ya, kalau tidak memang boleh kan aja, mas itu selesai itu dia ngikuti selesai. Ya, jadi kalau punya teman yang baik, nasihatnya pun akan baik. Sama halnya kalau kita pergi ke Medan, kita yang ada penumpangnya 6 misalkan, 5 yang sholat, 1 yang tak sholat. Kira-kira yang tak sholat ikut yang sholat atau gimana? Ikut yang sholat. Sehingga kita yang ditobing dulu ya, apa sholat? Mau nggak mau dia pun ikut. Tapi kalau ada 1 yang sholat, 5 yang tak sholat, kira-kira 1 yang sholat ini gimana?
Singgah dulu ke lah di sana aja lah. Masih jauh lagi berjalan. Masuk ke diskotik tak mungkin awak di mobil, masuk juga awak stop, stop. Tengok juga stop, lama-lama hilang. Tadi di kepala akhirnya kantongi lobel, ya kan? Selesai. Makanya kata Nabi SAW, seseorang itu sesuai dengan agama teman-teman. Sama halnya kalau kita melihat anak kita baik atau tidak, lihat aja teman. Dengan siapa dia berteman. Ini cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Baik, selesai. Kemudian apa lagi hikmah naiknya Nabi? Adab di dalam bertamu, adab di dalam berkunjung. Maka di dalam kisah ini mengajarkan kalau kita berkunjung, ucapkan dulu salam. Kemudian apa? Permisi. Kalau ditanya siapa, langsung disebut nama. Sama juga kalau kita nelpon orang, kalau siapa ini langsung sebut nama. Ya, ketika malaikat Jibril ditanya siapa di luar, Jibril. Ya, Jibril tidak mengatakan siapa di luar, masa tak kenal kau sama aku. Iya kan? Tak kenal kau lagi sama aku. Iya kan? Jadi kalau kita sampai ini langsung sebut nama, selesai. Ya, makanya sekarang penipuan kan nggak ada yang menyebutkan nama. Lalu siapa ini? Tak kenal abang sama aku lagi. Aku siapa? Akhirnya awak sebutkan namanya. Itulah aku katanya, ya kan? Aku kena awalnya. Tolong bang bantu mentransferkan dulu. Selesai awak. Ya, jadi luar biasa. Jadi permisi, ya, ketika kita masuk atau bertamu, ucapkan dulu salam, kemudian sebutkan nama kalau ditanya. Kemudian Nabi juga mengajarkan kalau kita mengetok pintu rumah orang, wajah kita hadapkan ke kiri atau ke kanan. Jadi jangan kita ketok pintu, misalnya sana pintunya. Assalamualaikum. Ya, tidak seperti itu. Jadi hadapkan ke kiri atau ke kanan. Ya, ketok pintu hadapkan ke kiri atau ke kanan. Itu adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipikir-pikir apa susah malaikat Jibril naik aja kenapa? Tapi malaikat Jibril ya minta izin dulu sama malaikat pertama. Baik, kita lanjut. Naiklah ke Sidratul Muntaha. Muhammad sampai sinilah ya, aku nggak bisa lagi naik. Oke, naiklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat. Pernah Nabi ditanya, apakah engkau melihat Allah pada Isra dan Mi'raj, pada waktu Mi'raj Sidratul Muntaha? Tidak, aku hanya melihat lapisan-lapisan cahaya. Ya, wallahu a'lam, karena ini perkara yang gaib. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Sampailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit ke-7, turun lagi ke langit yang ke-6. Nabi Musa termasuk Nabi yang ingin tahunya luar biasa. Muhammad tunggu. Mau nanya, apa yang diperintahkan Allah? Diperintahkan Allah, wahai Musa, sholat 50 waktu. 50 waktu? Minta kurang, tak tolong umatku aja lagi Israel, kuat badannya besar-besar, tak sanggup. Umatku nanti makin lama makin koci, makin pendek, udah koci kreak pula. Kreak, kenapa kreak? Ayo Pak sholat, kirim salam ya. Kirim salam, kan kreak sama Allah yang kirim salam kan. Kirim salam ya. Setan disebutkan dalam hadis ketika mendengar azan lari, makin kan takutnya dengan Allahu Akbar, lari sampai terkentut kata Nabi dalam hadis sahih, terkentut. Allahu Akbar, tak takut apa? Baca, rotakan ya, langkah ininya, sholatku yang iya kan? Padahal kalau Israel datang begini mata. Kalau Israel datang mana coba? Iya kan? Setan aja hari dia sampai terkentut. Inilah makanya kata Nabi Musa, minta kurang, bahaya, minta kurang. Ya, akhirnya Nabi melihat malaikat Jibril. Inilah perlunya kalau kita ada masalah konsultasi ya dengan orang yang lebih paham. Gimana Jibril? Udahlah, coba tes dulu. Tes dari Nabi naik lagi, dikurangi 10, dalam riwayat lain dikurangi 5, lama-lama jadi 5.
Itu pun kata Nabi Musa minta kurang lagi, nanti gak sanggup juga itu. Akhirnya Nabi Muhammad, malu aku hai Musa, turun naik, udahlah cukuplah ini saja. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau yang 5 itu dikerjakan umatmu sama seperti mengerjakan sholat 50 waktu. Selesai. Ya, apa hikmah yang bisa kita ambil? Disinilah menunjukkan betapa istimewanya sholat. Istimewanya sholat. Dan Nabi menerima sholat dalam kondisi suasana apa? Sedang bersedih. Ya, sedang bersedih. Maka solusi semua permasalahan kita itu ada di dalam sholat. Apa saja masalah Bapak Ibu? Ya, orang hari ini banyak menghabiskan biaya supaya jiwanya tenang, segala macam, pergi konsultasi ke sana, ke sini. Padahal ada solusinya apa? Bentang sejadah, sholat, ngadu sama Allah, curhat sama Allah. Insya Allah yang akan menyelesaikan masalah. Ya, sholat. Maka jangan jauhi sholat. Ya, sangkitkan istimewanya sholat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatu. Sesungguhnya amalan yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa in shaluhat faqad anjaha wa faqad aflaha wa anjaha. Siapa yang mengerjakannya maka dia beruntung. Ya, poinnya, maka dia beruntung. Wa anjaha, sukses dia. Di dunia dia akan sukses, di akhirat dia akan sukses. Ya, makanya mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kebahagiaan itu tidak diukur seberapa banyak harta kita. Banyak orang yang punya harta, jangankan bahagia, tidur pun nggak tenang. Suka minum pil tidur baru bisa tidur. Ya, bisa tidur. Padahal kalau dia mendekati agama, dia mau mengerjakan sholat, enak. Maka coba lihat orang di masjid, orang yang rajin ke masjid, tidurnya enak. Bahkan duduk pun bisa tidur. Padahal di rumah ada spring bed, ada AC, tak bisa tidur. Ya kan? Udah ada spring bed, ada AC, tidur tak bisa. Tapi kalau ke masjid dia bisa tidur. Kan bahagia betul ya. Ya, sholat Jumat saya coba lihat, bisa tidur bisa. Padahal bukan boleh. Kalau di rumah boleh pun spring bed, empuk segala macam tak bisa tidur. Itulah hebatnya kalau kita mau ke masjid. Ya, maka jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Ya, bahagia, ada ketenangan. Ya, ada ketenangan ketika kita mau menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Akhirnya Nabi diajak jalan-jalan ke surga. Gak usah kita cerita surga, pastilah bahagia-bahagia yang nampak. Nabi diajak jalan-jalan ke neraka. Ini akan kita coba bahas karena disebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dikutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Malik. Kalau tadi malaikat Ridwan senyum ramah, dia assalamualaikum. Malaikat Malik cuma jawab salam, enggak ada senyum. Tegang saja dengan leher. Ya, tegang saja. Lalu Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa si Malik itu? Ya, wahai Muhammad, sedang jangankan dengan orang yang sebelummu saja yang dia jumpai dia enggak pernah senyum. Kenapa? Karena semenjak neraka diciptakan, ngeri dia sudah lihat neraka itu, jadi tidak sampai lupa dia senyum. Jadi malaikat hanya ngeri, ya, melihat dahsyatnya neraka itu sampai nggak sempat senyum. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadapan sahabatnya, apa kata Nabi? Lau ra'aitum ma ra'aitu, kalaulah kalian melihat apa yang sudah kulihat, niscaya kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Apa yang dilihat Nabi? Surga dan neraka. Ya, malaikat Malik. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringan-ringan neraka, dicelup telapak kaki, otak mendidih. Itu seringan-ringan neraka. Apinya sampai telapak kaki, tapi otak awak sudah mendidih. Cemana gitu? Kena knalpot saya pun dah ngeri ya. Kena knalpot, langsung kontak terus. Ya. Ini telapak kaki, otak mendidih. Saya bayangkan, kita coba tes di rumah dulu apa ya? Kita rebus air dulu atau apa? Ya, rendamkan dulu, bisa nggak otak mendidih? Ya, mungkin kan ngeri ya. Baik, lalu Nabi lewat lagi, jumpa dengan golongan pertama. Siapa itu? Mereka yang mukanya seperti onta.
Wajahnya, mulutnya panjang seperti onta, dan mereka memakan api dengan mulutnya, bukan pakai tangan, pakai mulut, saking kan panjangnya, jadi apinya diambil pakai mulut, ditelan keluarnya dari kubur. Nabi ngeri melihatnya, nanya sama malaikat Jibril, siapa ini? Ini adalah orang yang ketika di dunia memakan harta anak yatim. Makanya sadaqallah, benarlah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa kalau saya tidak salah ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka dia ubahnya seperti memakan bara api ke dalam mulutnya, dan dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati ya, jadi jangan sampai kita memakan harta anak yatim ya. Ada keluarga kita yang meninggal, abang kita, adik kita, dia punya anak yatim dan ternyata ada hak warisannya, jangan sampai kita gunakan untuk kemewahan kita. Gunakanlah untuk makan dia. Kalau memang kita miskin, gunakan semampu, hanya untuk kebutuhan kita. Ketika dia sudah dewasa, serahkan, ini dulu warisan dari ayahmu ya nak. Tengok kau sudah besar, sudah balik. Tengok kau sudah bisa mengelola harta. Inilah peninggalan ayah. Dulu memang ada uang pakai, tapi untuk sama-sama kita makan. Ya, sampai begitu menjaga harta anak yatim. Wallahu a'lam. Semoga kita terhindar. Lanjut lagi. Nabi melihat orang yang perutnya besar sampai nggak bisa jalan, sehingga masuk neraka pun terpaksa diseret, ditolak saja. Ya, ngeri Nabi melihatnya, perutnya besar sampai nggak bisa jalan, sampai ke bawah. Lalu Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Inilah golongan ketika mereka di dunia makan riba. Makan apa? Riba. Alhamdulillah. Apa itu riba? Nanti bahaslah, tak usah diurus sampai itu riba secara fikih nanti. Ya, apa riba itu bagiannya apa saja? Ya, nanti bahas sendiri. Nanti panjang pula baca kita masalah riba. Intinya saya ingin sampaikan, apa kata Nabi? Ar-riba sab'una huban. Riba itu ada 70 tingkatan dosanya. 70. Aisaruha, tingkatan paling ringan, dosa yang paling ringan dari riba, ayyakihar rajulu ummah, seperti dia menzinahi ibu kandung sendiri. Itu riba yang paling ringan. Seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Itu dosa yang paling ringan. Enggak usah cerita besarnya, panjang aja. Ya, ringan saja. Ya. Makanya hati-hati dengan Allah azza wa jalla. Ya, jangan sampai kita memasuki pintu itu. Ya, jangan masuki pintu itu. Ya. Apa yang ada itu lalu dimanfaatkan, dimakan segala macam, kalau dijual-jual ya. Mana tahu sampai umur kita. Banyak kisah-kisah tentang riba, akhirnya ngeri kita. Ya, nanti di YouTube itu ada ustaz ceramah itu. Ya, tak usahlah panjang nanti. Kita lanjut dulu, jalan lagi. Ya, jalan lagi. Nabi SAW melihat laki-laki ya dihadapkan dua daging. Satu dagingnya enak, lezat, satu lagi dagingnya busuk, benana. Lalu golongan ini nggak bisa makan daging yang baik, dia ambil daging yang busuk. Tapi mau ngambil ini nggak bisa, ngambil yang busuk, dia makan. Ya, apa nggak bau? Dia makan, benana bau, jadi dia makan. Lalu Nabi nanya, siapa ini wahai Jibril? Inilah golongan yang dia punya istri yang halal, tapi dia cari yang halal. Ada yang baik, dia cari yang tak baik. Ya, hati-hati Pak, berzina. Hati-hati selingkuh. Ada yang halal, sarupanya, tapi ada juga yang haram juga. Ya, padahal nafsu itu kalau maaf 1000 kali maaf, kalau sudah selesai itu nggak ada lagi cantik pun tak ada lagi cantiknya, aku pun lagi tak ada. Hanya untuk mengeluarkan yang itu saja dia cari yang halal, padahal ada yang halal. Ya, maka dia nanti akan dihadapkan dengan makan daging yang busuk. Na'udzubillah tadi. Itu di neraka ya. Nah, ini kisah yang lain. Nabi pernah melihat di alam kubur ya. Pernah juga diajak menyaksikan di alam kubur. Nabi melihat ada sekumpulan laki-laki dikumpulkan dengan beberapa perempuan.
Ada juga satu perempuan dikumpulkan dengan laki-laki dalam periuk dibakar di bawahnya api. Jadi direbus. Setiap mereka mau keluar kepanasan ditutup atasnya. Lalu Nabi nanya, siapa ini? Inilah umatmu yang gonta-ganti pasangan. Jadi kalau perempuannya satu, laki-lakinya 10 kumpul semua dalam satu periuk dijumpukan. Kalau laki-lakinya satu, perempuannya selingkuhannya 10 misalkan, kumpul dalam satu periuk. Latihan memang lah kalau yang begitu-begitu. Ya. Masih itu projonya, latihan memang boleh periuk sapu juga hobus-hobuskan badan lambat di situ. Kalau kuat projonya lanjutkan. Ya, kalau tidak tobat awal saudara. Ya, udahi lagi. Ya jamaah mulakan Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Di golongan ini Nabi melihat ini Nabi melihat golongan perempuan pula, digantung dengan payudaranya. Bukan tangan, bukan kaki, payudaranya digantung di bawahnya api. Lalu Nabi bertanya, siapa ini wahai Jibril? Ini adalah golongan wanita yang suka memasuki kamar laki-laki dan kamar laki-laki yang bukan anaknya, bukan suaminya. Maksudnya apa? Sama juga berzina juga. Ya, berzina juga. Jadi dia memasuki kamar laki-laki yang bukan anaknya dan bukan pula suaminya. Ya, artinya apa? Berzina juga. Maaf, mungkin suaminya pergi belayar, dia pun belayar juga. Ya, ini siap-siap latihan memang, ikat-ikat memang latihan. Ya, kalau kuat silakan lanjutkan. Kalau tak kuat tinggalkan. Inilah luar biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perlihatkan apa? Supaya Nabi sampaikan kepada umat. Karena Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, sehingga Allah perlihatkan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi kita. Baik apa yang dilakukan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan. Ya, jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjut. Akhirnya Nabi SAW turun. Di perjalanan Nabi berjumpa dengan beberapa kafilah dan Nabi akhirnya sampai ke kota Mekah. Lalu Nabi ceritakan kisah ini, banyak yang tidak percaya. Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sekelumit singkat daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, hikmah yang bisa kita ambil. Inti daripada perjalanan itu apa? Sholat. Ya, sholat. Ya, sholat. Nah, baik Bapak dan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut ini. Kita lanjut. Baik. Sekarang kita masuk pula apa? Persiapan Ramadan. Ya, persiapan Ramadan. Sebentar lagi hitungan hari kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa persiapan yang harus kita persiapkan? Oh, kami Ustaz sudah persiapkan. Apa itu kue herayo? Bukan itu lah, itu baju herayo. Itu nanti itu ya. Bukan itu yang harus kita persiapkan. Ya, lalu apa yang kita persiapkan? Ya, kita kutip perkataan ulama salafus saleh. Ya, Abu Bakar Al-Balkhi. Apa kata beliau? Kanu yad'una sittata ashhur ayyataqabbala minhum wa yad'una sittata ashhur ayyuballighuhum. Ya, ayyuballighuhum wa sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Dulu para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka terus meminta kepada Allah agar disampaikan umur mereka sampai bulan Ramadan. Berapa bulan? 6 bulan sesudah Ramadan. Jadi Ramadan habis, 6 bulan itu minta Allah sampaikanlah Ramadan. Saking nikmatnya Ramadan. Sampai pernah mereka mengadu, ya Rasul, andailah setiap bulan Ramadan. Kan enak ya Rasul. Saking nikmatnya. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sudah cukup sama seperti puasa satu tahun pahalanya. Ya, padahal sahabat tadi berharap setiap bulan Ramadan. Itulah sikapnya para sahabat.
Sampai-sampai Yahya bin Katsir berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami bulan Ramadan, ya hantarkanlah Ramadan kepada kami dan selamatkanlah kami kalau sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Berdoa orang begitu. Kalau kita apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Intinya doa apa saja yang kita minta agar disampaikan dengan bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu bulan Allah SWT? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Syahrul Mubarak. Atakum syahrul mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Para sahabat mendengarkan berkah saja sudah paham. Ya, berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalaulah ada yang mengatakan, ya, sebentar lagi akan datang Bapak Presiden misalnya, Bapak Presiden datang memberi penduduk jalan bukan mobil satu-satu, ya, mobil Pajero satu-satu. Kira-kira nunggunya itu gimana itu? Salah tiba minta tolong sampaikan. Iya kan? Itu baru gambaran seperti itu. Ini datangnya bulan Ramadan penuh dengan berkah. Apa saja yang kita lakukan di situ, napas kita, tidur kita, macam-macam yang kita lakukan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah syahrul mubarak. Lalu jangan mulakan Allah Azza wa Jalla. Ya, Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, ya, tadi Mu'alla bin Fadl, Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, apa itu? Syahrul Rajab, syahrul zar'i. Bulan Rajab itu seperti bulan orang menanam. Kalau petani menanam. Syahrul Sya'ban, syahrul saqyu zar'i. Bulan Sya'ban, bulan menyirami tanaman. Wa syahrul Ramadan, syahrul hasadiz zar'i. Bulan Ramadan, bulan memetik hasil tanaman, panennya. Paham kira-kira maknanya? Jadi para ulama terdahulu 3 bulan sebelum Ramadan itu orang sudah latihan. Ibarat petani nanam kebaikannya, nanam amal solehnya 2 bulan sebelum Ramadan. Ya. Nanti apa? Masuk Ramadan sudah tinggal panen. Artinya apa? Membiasakan diri kita untuk beramal soleh jangan ketika Ramadan. Ya kadang-kadang Allah kebalik, situ Ramadan, di situ baru latihan ke masjid. Seharusnya di bulan Rajab atau bulan Sya'ban ini awal latihan ke masjid. Supaya apa? Bulan Ramadan nanti dah rasanya nggak enak kalau tidak ke masjid. Kalau awal latihannya di situ, tanding di situ baru latihan, maka siap-siap di tengah jalan nggak gugur. Ya, makanya kita saksikan 10 pertama rame. Ya kan? 10 kedua mulai ya makin maju. Ya, 10 ketiga makin terjadi kemajuan. Ya, nah, soalnya makin maju. Padahal saat hari pertama ya jadi penuh itu. Ya, Ramadan lalu kan saya kasih ini penuh itu. Penuh. Bisa sampai keluar mungkin ya, sampai tak dapat sok mungkin ya. Penuh. Kenapa? Di situ baru latihan. Akhirnya lama-lama kalau latihan situ tanding situ latihan, ya lama-lama letih, capek, udahlah. Ya, tapi kalau sudah dibiasakan, dimulai dari Rajab, baca Qurannya sudah dibiasakan, sehingga nanti masuk Ramadan baca Quran pun sudah enak. Inilah gambaran tinggal petik hasil tanam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalah yang harus kita persiapkan paling tidak? Yang pertama kata para ulama at-taubah. Bertaubat kepada Allah. Banyak dosa kita ini terkadang yang menghalangi kita dengan ketaatan apa? Dosa-dosa kita. Maka bertaubatlah kita kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi jangan muliakan Allah Azza wa Jalla, surah At-Tahrim ya kalau saya tidak salah ayat 8. Jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan
Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kalau saya tidak salah, dalam kitab Syarah Sunan Taufik. Ya, yang pertama, tajibut taubah, wajib bertaubat. Ya, minazambi, dari dosa, fauran, segera. Jadi taubat itu salah satu perkara yang tak bisa ditunda. Ya, walaupun kita nggak boleh tergesa-gesa, tapi kalau taubat harus tergesa-gesa. Sedangkan Nabi setiap hari, inni atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah sehari 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali, beristighfar sampai 100 kali, menunjukkan kemuliaan Nabi, padahal Nabi sudah diampuni dosa. Sebagai contoh bagi kita, ya, tubu ilallah, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang pertama, apa itu ciri-cirinya? Yaitu yang pertama adalah an-nadam, menyesali. Dia menyesal terhadap dosa yang dia lakukan. Ya, cukupkah menyesal? Tidak. Syarat yang kedua, iqla'. Dia harus terlepas diri dari dosa tersebut. Contoh, dia menyesal, tapi kalau jumpa sama orang-orang yang seperti melakukan itu, masih mau juga dia duduk di situ misalnya. Tapi bapak udah tobat, aku nggak main, Ustaz, cuma nengok saja, jangan. Ini berarti belum tobat. Ya, dia harus melepaskan diri. Ya, melepaskan diri. Yang ketiga apa? Al-azam, alla ya'uda ilaiha. Ya, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini taubatan nasuha, ya, taubatan nasuha. Jadi ada syaratnya. Kemudian apa? Istighfar. Barulah mengucapkan istighfar. Jadi tobat gak cukup astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, itu baru istighfar. Ya, sementara ada syarat-syarat lain yang harus dia penuhi. Ya, harus menyesal dalam hati. Ya, cemana menyesal itu, Ustaz? Ya, seperti mungkin kita lah, ya, ada anak kecil, anak kita pukul. Ya, mungkin hanya perkara sepele, awak udah letih, dia pulang buat lampar, awak pukul, pak sampai luka-luka misalkan. Lalu dia tidur, awak pandangi wajahnya, ada nyesal di hati kita? Itulah nyesal tadi. Ya. Jadi ada perasaan menyesal. Kemudian istighfar. Kemudian apa? Kalau itu berupa kewajiban yang ditinggalkan, segera dia qadha. Mungkin tahun lalu ada puasa kita yang belum selesai. Qadha, hutang kita kepada Allah kalau kita mau taubat. Kemudian apa lagi? Kalau itu berkaitan dengan tabi'atan li adamiyyin, berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ada dua. Yang pertama qadhahu, yang kedua istardahu. Apa itu qadhahu? Dia harus menyelesaikannya. Misal contoh hutang piutang harus dia tunaikan, ya, atau apalah bentuknya, pinjaman dan sebagainya harus dia tunaikan, ya, sehingga dia nanti meninggal tidak terbawa, ya, hal tersebut. Kemudian apa? Istardah, minta ridho. Minta ridho itu apa? Mungkin maaf, dia pernah menghibah si fulan, dia pernah memfitnah si fulan, maka dia minta diridhokan, minta dihalalkan. Ya, makanya bisa jumpa sama kawan, bentar lagi Ramadan, ya, kalau ada salah-salah kembali dari nol, ya, iya kan, macam Pertamina dari nol Pak Bu, ya. Jadi kita minta izin. Apakah perlu kita sampaikan? Nggak perlu. Kalau seandainya kalau kita sampaikan apa yang pernah kita lakukan dengan dia, malah membuat dia apa? Makin benci. Saya minta izin Bu, ya, saya lah selama ini mengkatu-katui ibu dia tuh, ya, pada dia mau minta maaf. Cukup kita secara umum saja. Bu, kalau ada salah saya ucap perkataan perbuatan yang tidak berkenan, minta izin. Sama hari ini kami kumpul nih kan, kesempatan awal lah, kapan pula jumpa lagi kan, pulang nanti minta izin. Ya, saya pun minta izin selama dalam mengajarkan ilmu Anda yang kurang-kurang macam mana, saya minta izin. Bisa dimaafkan Bu? Maafkan Pak, ya. Sudah selesai kita. Saya maafkan lah Bapak Ibu, apa-apa saya maafkan lah. Ya. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, seperti itu taubatan nasuha. Ya, bertaubat kepada Allah. Kemudian taubat itu sampai kapan? Allah selalu membuka pintu taubat
tes tak diterima, tak lalu. Ya aku beriman, tapi udah sampai sini. Ya, maka tidak diterima. Walaupun disebutkan dalam riwayat, salah satu sebabnya apa? Malaikat Jibril tahu ini. Pasti gini mau tobat di Fir'aun nanti langsung dicumpat sampai pasir. Ya, disumbat mulut Fir'aun sama pasir. Saking kan sudah beratnya banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu salah satu disebutkan dalam tafsir seperti itu. Ya, karena kalau seandainya Fir'aun minta ampun pada saat itu, Allah juga Maha Pengampun. Ya, Allah ampuni. Kita ingat kisah orang yang membunuh 100 orang, tetap Allah ampuni. Ya, Allah ampuni. Kalau dia mau bertobat, betul-betul tobat dan masuk. Selesai. Kemudian apa? Yang kedua, a'malus sholihah. Al-a'malus sholihah. Hendaklah kita terus beramal sholih. Apa amal sholih yang harus kita lakukan? Sholat, jangan sampai tinggal lagi. Ya, udah cukup lah. Kalau dulu mungkin seminggu sekali udah lewat. Ya, ini mulai malam hari ini, besok jangan lagi tinggal lagi. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita di darat, ke masjid kita. Kalau memang nggak ada kegiatan. Kalau di laut bawa sholat. Ya, jangan ditinggalkan lagi. Ya, a'malus sholihah, beramal soleh. Kenapa Bapak Ibu mengatakan Allah Azza wa Jalla? Ya, karena amal soleh adalah kenangan yang paling indah ketika kita sudah meninggal dunia. Maka oleh sebab itu kata Mu'az bin Jabal, amalan itu baru dikatakan soleh ada 4 syarat. Kalau kita beramal soleh ada 4 syarat amalan itu dikatakan amal soleh. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama al-ilm. Hendaklah amalan itu dilandasi oleh ilmu. Makanya bentar lagi Ramadan, pelajari ilmu Ramadan. Jangan sampai kita puasa ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kan itu kata Nabi kan? Jadi pelajari ilmunya. Sholat, pelajari ilmunya. Mana yang tak boleh ditinggalkan, mana yang kalau ditinggalkan tetap sah, mana yang kalau dikerjakan makin bertambah pahala kita. Harus kita pelajari. Wudu, baca Quran, juga harus belajar bagaimana baca Al-Quran. Jadi amal soleh baru akan besar kesolehannya ketika dilandasi oleh ilmu. Ya, makanya kata Imam Syafi'i apa? Yang dinukil oleh Imam Nawawi, apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Ya, kok bisa begitu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, Nabi pernah berpesan kepada Abu Dzar, sahabat Nabi, ya Abu Dzar, la anta khudwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, kalau seandainya engkau berangkat keluar tujuannya untuk menuntut ilmu dan engkau mempelajari 1 ayat saja, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Sholat sunnah maksudnya. Makanya beruntung kali lah masjid kita ini ada majelis ilmu. Ya, hadirilah pengajian diisi Ustaz terus datang. Duduk saja dongak 1 ayat saja dongak, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Lalu Nabi juga mengatakan wala anta tuwa fata'allama baban minal ilmi khairul laka umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-farqah. Seandainya engkau keluar dari rumahmu dengan tujuan mempelajari 1 bab ilmu, misal bab sholat, dia pelajari dari awal sampai tuntas, atau dia mempelajari bab tentang wudu, dia pelajari, ya, atau masalah apa lagi, bab tajwid misalkan, dia pelajari 1 bab itu, bab dalam hati ini, bab tentang membahas roh misalkan, dia pelajari sampai tuntas. Itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Tadi 1 ayat saja lebih baik dari 100 rakaat. Ini 1 bab ilmu saja, luar biasa. Ya, ini hadisnya derajatnya hasan. Ya, jawab kata Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala apa? Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah
getirnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kehinaan sepanjang hidup. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena seseorang itu akan dihargai, dinilai dengan ilmu. Wa man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Siapa yang dulu masa mudanya terlewatkan dari menuntut ilmu, disuruh sama awak belum ngaji cabut awak, ya, disuruh sekolah awak menonton Power Rangers, ya, cabut awak, ya, main-main saja. Akhirnya terlewatkan belajar ilmu agama, sampai tua pun nggak belajar juga. Padahal ada peluang untuk belajar. Maka kata Imam Syafi'i, takbirkan dia 4 kali, sudah mati. Takbirkan 4 kali, Allah kan sholat jenazah kan takbir 4 kali. Itu sudah nggak ada lagi hati hidup itu. Itulah kira-kira gambarannya. Nggak ada lagi hati. Mau ngapain lagi kita? Ya, mau ngapain lagi kita? Makanya ilmu itu luar biasa. Ya, cuma melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya bersyukur kan. Paling tidak apa? Datang awal pembukaan, datang penuh menjadi. Ya, artinya pun juga awal datang. Ya, nggak masalah. Yang penting duduk di majelis ilmu. Berapa ayat tadi dibaca tadi? Ya, banyak. Berapa hadis tadi? Ya, insya Allah. Ya, dia coba melakukan Allah. Apalagi nanti Ramadan katanya ada pula lagi tausiah lagi. Ada ya? Ada pula lagi tausiah lagi. Wah, luar biasa ya. Ya, kita manfaatkan betul. Mana tahu itu Ramadan terakhir. Ya, tahun muka tengok lah. Yang tahun lalu ada sama Ramadan hari ini coba tengok nggak ada. Ya, antara tahun Ramadan ini ada, tahun muka udah nggak ada lagi awal lagi di sini. Ya, makanya betul-betul kita manfaatkan taubat dan memperbanyak amal soleh. Amal soleh tadi syarat pertama tadi, yang pertama ilmu. Yang kedua apa? An-niyah. Amal soleh baru dikatakan soleh kalau disertai dengan niyah. Begitu juga puasa. Makanya ada rukun ibadah, ya, rukun sholat niat, rukun puasa niat. Ya, rukun puasa niat. Minum ini nggak ada pahala karena mubah. Tapi kalau kita niatkan supaya leher kita basah, biar mudah zikir, biar mudah baca Quran, maka minum ini pun jadi amal soleh. Ya, maka niat penting, niat itu. Ibu hadir ke majelis ilmu ini, ya, niat apa? Perbaiki niat. Ya. Nah, ayo Bu, ada pengajian di masjid penutupan sama iya juga, sobat pula agak datang. Jadi niatnya soalnya nggak dapat, karena amalan itu sesuai dengan niat. Ya, ayolah ke masjid daripada di rumah suntuk awak tak ada kewajaran ke masjid, nanti dapat pahala suntuk. Ada pahala suntuk tak ada kan? Tapi ayo ke masjid apa? Mana tahu awak, ya, awak mau mendapatkan ilmu, mencari ridho Allah, mau mencari ini, menjalin silaturahim, jumpa sama kawan biar bisa saling memaafkan, maka dapat dinilai amal soleh. Itulah hebatnya niat. Misal puasa itu niatnya syaratnya 3. Ya, kalau 3 ini hilang, maka bisa belum dikatakan berniat. Hati-hati. Walaupun kita nggak bahas fikih tentang apa ya Ramadan, panjang nanti pembahasannya. Syarat yang pertama, niat baru dikatakan niat Ramadan ketika dia yang pertama adalah tabiyin. Tabiyin itu apa? Ibu bapak wajib berniat di malam hari sebelum masuk subuh. Itu namanya tabiyin. Sebagaimana sabda Nabi, "Man lam yubayyit as-shiyam qabla al-fajr fala shiyama." Siapa yang tidak menetapkan niatnya di malam hari untuk puasa Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Bisa pahami ya? Makanya guru-guru kita mengajarkan apa? Niat di dalam hati. Di antara lapas niat apa? Sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Boleh, yang penting malam, mau habis isya, mau habis tarawih, mau sebelum tidur, yang penting hadirkan di hati kita niat puasanya besok kita mau puasa Ramadan. Ya, nah ini. Yang pertama ya, niat. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, boleh kita tidak, tadi malam kita nggak ada niat mau puasa sunnah. Tiba pagi hari atau jam 9. Asalkan belum makan, belum minum, belum berhubungan suami istri, tengok jam 9, puasa adalah sah puasa sunnah. Bisa pahami?
selama belum sampai zuhur. Nah, kalau sudah zuhur ke atas tidak boleh lagi. Nah, itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib sebelum subuh batasnya. Kalau sudah Allahu Akbar udah nggak niat lagi. Makanya di malam hari sebelum tidur mengingatkan kita suami istri, ingatkan anak-anak kita, karena itu rukun puasa. Tabyin. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan puasanya apa. Karena ini puasa wajib dan puasa Ramadan, maka kita harus sebut Ramadannya. Karena puasa wajib itu ada macam-macam. Yang pertama nazar. Nazar juga termasuk puasa wajib. Ya, kalau sukses lagu ini, jualan lagu ini, puasa 3 hari. Nah, maka puasa 3 hari jadi wajib karena sudah dinazarkan. Ya, maka harus disebutkan itu puasa apa yang wajib tadi, mengqadha wajib. Ya, maka harus kita sebutkan. Nah, puasa Ramadan, ta'yin. Ya. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, tikrar, harus dibaca berulang-ulang setiap malam. Kenapa begitu? Kata para ulama, karena satu ibadah puasa dengan puasa yang lainnya berdiri sendiri. Contoh, kita sudah puasa 10 hari. Di hari ke-11 ibu datang haid. Kira-kira 10 hari pertama batal nggak? Tidak. Kenapa? Karena puasa tadi tidak terkait satu sama lain. Beda dengan sholat. Kalau awak sholat, satu rukun tak awak kerjakan, maka rusaklah rukun itu. Misalkan kita nggak baca Fatihah atau kita nggak sujud kedua, ya, lalu kita bangkit ke atas, maka bisa rusak itu rakaat pertama. Kalau kita ingat, balik lagi kita sujud. Ternyata di rakaat kedua kita sudah sampai sujud, maka rakaat pertama tadi nggak dianggap. Kalau puasa, dia satu puasa dengan puasa yang lain berdiri sendiri. Jadi cuman lah mengakalinya Ustaz. Kalau seandainya awak tiba-tiba pas hari keberapa tak ingat awak berniat, tiba di siang hari, puasa ini lagi. Maka para ulama dalam mazhab Syafi'i membolehkan di hari pertama memakai pendapatnya Imam Malik, berniat puasa selama 1 bulan. Tapi setiap malamnya tetap juga berniat. Andai entah di hari keberapa kita tidak berniat, sudah tertutupi dengan niat yang 1 bulan tadi. Bisa pahami ini? Ini dijelaskan oleh para ulama solusinya. Karena niat ini rukun, ya, rukun. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Baik, jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama tabiin, apa itu? Berniat di malam hari. Yang kedua ta'yin, menentukan puasanya apa jenisnya. Yang ketiga tikror, dibaca setiap malam. Ya, diperbaharui setiap malam. Di mana letaknya? Mahalluha fil qalbi, letaknya di dalam hati. Andai dia lapaskan untuk membantu hati, sah, boleh. Dan ini bukan perkara yang bid'ah. Ya, bukan perkara bid'ah. Banyak yang salah paham menganggap ini bid'ah. Tidak. Ya. Tapi kalau kita ucapkan niat, kita ucapkan lapas puasa tadi, tapi di hati kita nggak hadir niat untuk puasa, maka yang dilihat mana? Yang dilihat adalah hatinya, maka dianggaplah dia belum berniat. Jadi wajib kita hadirkan di hati kita juga, ya, sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi tetap dia hadirkan di dalam hati dia. Puasanya besok puasa. Karena ada juga yang nggak hadir di hatinya, perasaan itu hayo saja. Besok hayo ya kan? Puasa besok kan? Udah bawaannya mau hari, jadi nggak teringat lagi niat puasa. Ini hati-hati. Ya, makanya dihadirkan di dalam hati. Baik, selesai. Tadi ilmu, yang kedua niat, yang ketiga Pak as-sabru, sabar. Amal soleh baru dikatakan soleh jika disertai kesabaran. Sholat pun butuh sabar, ya, ibadah pun butuh sabar. Ibu menutup aurat butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, selesai kita, ya. Makanya muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat apa? Yang keempat adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas, kita puasa, alhamdulillah bentar lagi Ramadan, mau lah berkumpul sakunya. Dia niat puasa dia mau
enggak lillahi ta'ala. Sah puasanya sah, tapi ya kubus nggak dapat pahala. Makin kubus, ya. Nah, kubus itu dapat gitu. Yang penting awak niat awak lillahi ta'ala. Ya otomatis ya. Yang penting jangan salah. Sholat mau ngapain? Biar dipuji, biar dibilang ahli sholat. Nah, ini kan tidak ikhlas ini, maka tidak dianggap amal soleh. Baik ya, jadi 4 tadi ya syarat dikatakan amal soleh. Yang pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar. Nyuruh anak pun sholat sabar. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu sholat, bersabar dalam memerintahkannya. Ya, bersabar. Baru yang ketiga, keempat apa? Selesai 2 ya. Jadi pertama tadi taubat, yang kedua adalah amal soleh. Mulai hari ini kita laksanakan. Yang terakhir, ini kurang dengar terakhir agak semangat Pak Zikir. Yang terakhir, terakhir. Ya, yang terakhir apa? Meninggalkan larangan. Ya, mulai hari ini berusaha kita jaga lidah kita. Latihannya hari ini. Jangan pas Ramadan awal latih, gawat juga nanti. Ya, meninggalkan larangan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum. Ya, wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianati Allah. Jangan kalian khianati Rasul dan jangan khianati amanah yang telah Allah amanahkan kepada kalian. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Maksudnya adalah ya, meninggalkan bitarki sunnatihi wartikabi ma'siyatihi. Maksud berkhianat di sini apa? Melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka kita tinggalkan apabila Allah Azza wa Jalla. Latihannya kapan? Hari ini. Besok sudah mulai kita latih. Karena kata Nabi, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, zur, dan dia melakukannya, ya maka Allah tidak peduli dengan lapar dan haus. Paham kira-kira? Puasa juga menggongak, puasa juga menggibah. Ya. Karena ada terkadang orang, aku sehari kulit aku sakit, latihannya lah hari. Mulai hari ini kita sudah mulai tinggalkan. Maaf sedikit kali maaf ibu-ibu yang mungkin payah berjilbab, mulailah latihan pakai jilbab. Mungkin kalau pertama songkok dulu lah, dari songkok dulu. Lama-lama nanti agak tutup sedikit. Latihannya hari ini. Jangan sampai maaf ibu Ramadan nanti rambut masih nampak lagi. Walaupun kita puasa, ya nanti kita ingin Allah Azza wa Jalla. Ini sudah saya sampaikan ya, Tidak menggunakan Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang nanti Bapak Ibu lakukan, ya kita sudah sampaikan, ya mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik, ada 3 untuk menghadapi Ramadan ini, bulan-bulan yang luar biasa ini. Yang pertama tadi apa? Taubat. Ya, kalau ada sama-sama manusia memaafkan. Ya, yang kedua beramal soleh. Yang ketiga latihan meninggalkan larangan. Ya, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memanjangkan umur kita hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jadi kita persiapkan memang diri kita. Apalagi bulan Ramadan, ya kita tarawih. Ya, masya Allah luar biasa. Maqama Ramadan iman wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Besar itu godaan tarawih itu serba salah itu. Imam pun berdiri pun serba salah. Lamun nazid macam mana, coba pun nanti macam mana. Ya, apalagi biasa kalau pas imam tarawih ini singkat dulu sampai ibu dia sampai mau ini pula lah menyebutui ya malah ayo kan tadi sabar biar jadi amal soleh. Ya, besok disingkat lagi sampai ini nggak coba ini 10 menit selesai. Allah kan cepat selesai kan. Ini jadi apa ya, ikhlas. Ya. Jadi luar biasa cobaan itu. Ya, kemudian apa? Amalkan amalan-amalan sunnah. Ya, apa itu?
Jadi kalau kita mau cerdas, mau dapat pahala puasa orang lain, ya kita kasih berbuka. Ya kita kasih berbuka. Ya untuk sore ini dari aku, ya aku minuman ini kita kasih. Mungkin di masjid ada pembukaan, kita berikan perbukaan. Seandainya ada di masjid berbuka. Atau mengantar sesama tetangga, kita tahu dia puasa, kita antarkan, maka itu juga akan menambah pahala puasa kita. Banyak sebenarnya yang saya sampaikan, ya masalah sunnah puasa, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon kiranya dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jika keduanya sudah tiada, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka taman dari taman-taman surga, dan jangan kau jadikan kuburan mereka lubang dari lubang api neraka. Jika mereka masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, mudahkan urusan mereka, kuatkan mereka, sampaikanlah usia mereka hingga bulan Ramadan. Ya mujibas sa'ilin, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa jamaah kami, ampunkan dosa penduduk kampung kami, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sallimna ila Ramadan, sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, hantarkanlah Ramadan kepada kami ya Allah. Wa tusallimhu minna mutaqabbala, selamatkanlah kami ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, seandainya Engkau cabut nyawa kami, matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan salat, matikan dalam keadaan puasa, matikan kami dalam keadaan taat beribadah kepadamu. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan Kau cabut nyawa kami dalam keadaan su'ul khatimah. Waj'al akhir kalamina, jadikanlah akhir ucapan kami ya Allah ketika ruh berpisah dari jasad kami, ketika kami akan meninggalkan keluarga kami. Jadikanlah akhir ucapan kami la ilaha illallah wa amitna ala millati rasulillah. Matikanlah kami di atas agama Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebahagiaan di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Usman Storus yang telah panjang lebar menyampaikan tausiahnya. Semoga apa-apa yang diberikan oleh Ustaz semoga dapat kita laksanakan, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kami
mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya di mana ada kesalahan kami di dalam mengelola Masjid Nurul Amin ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.